niki sekaligus saya berikan arti ini atau penjelasan bahwa doa-doa yang dibaca dalam sholat mayit itu diantaranya artinya kurang lebih seperti ini. Jadi ketika Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum, ya Allah ampunilah mereka. Nanti kalau orang banyak, kalau hanya satu orang biasanya Allahumma fir lahu untuk laki-laki, Allahumma fir laha untuk perempuan. Nah ini jangan sampai kemudian pernah saya sampaikan di sini karena mudinnya baru bisa baca dan gini tulisannya itu kan ada huha, jadi dibaca karo Allahumma fir lahuha wa afiha. Maklum mudine laki latihan moco. Jadi kalau laki-laki pakai hu, kalau perempuan pakai ha. Kalau nanti banyak adalah pakai hum. Artinya apa? Ya Allah ampunilah mereka, sayangilah mereka, bebaskanlah mereka dan lepaskanlah mereka. Atau afihim itu hapuskanlah semua kesalahannya, wa'fu anhum maafkan kesalahannya. Jadi afihim itu dihapus wis gak ilang blas, gak iling blas. Maaf wa'fu anhum itu adalah segala kesalahannya yang sudah dikerjakan langsung jenengan sepuro ya Allah. Dan ini penting, mendoakan seperti ini penting. Makanya jenengan kalau yang pernah saya sampaikan di sini, kalau ada kuburan jenengan pun mingkem baca doa ini. Jadi di samping assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa insyaallah bikum lahikun. Kemudian doakan Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Digandeng lagi kalau emang jenengan hafal Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum al-Fatihah. Biasakan ngaten, kok ngaten seringkali kula sampaikan panjenengan sedaya, kalau panjenengan seringkali mendoakan orang yang mati di saat nanti kita meninggal dunia akan didoakan oleh orang yang hidup. Niki penting. Kenapa? Soal tiyang sing urip niku nek jenengan saged mireng niku bengok-bengok. Hei, aku tulungen. Tapi kan kayak satu bengok-bengok. Wah soalnya diri terhijab oleh yang namanya jasad, terhijab oleh yang namanya dunia. Jadi gak ngerti bengok-bengok wong sing mati. Nek Kanjeng Nabi sangat paham bengok-bengok boten niku paham. Kok ngaten enten tiyang niki hadis sahih, tiyang niku pipis boten resik. Niku lho tenggene alam barzah di gepuki karo malaikat, diazab karo malaikat gara-gara mboten memperhatikan masalah pipis. Maka nanti kita bahas masalah fikih itu kesana arahnya. Opo malih napa niki sing gadah dosa macam-macam, malah luar biasa. Nah artinya napa niki yang terakhir tadi, ya Allah janganlah engkau menutup-nutupi pahala mayit, la tahrimna ajrahum kepada kami, dan janganlah diberikan fitnah kepada kami setelah kami meninggalkan mayit mereka. Wala taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum, ampunilah kami dan ampunilah mereka. Ini artinya. Jadi jenengan kalau semakin menghayati artinya itu insya Allah sholat mayit tadi tambah wedi nang Gusti Allah. Anane kena apa sholat mayit kok bolak-balik dilakoni gak pete wedi, soalnya gak ngerti arti ini. Wis ngono udah pada arti ini loh dasar. Ya Allah jangan jenengan tutupi, dihalangi berbagai macam pahalanya. Maksudnya orang ini nih apik ya Allah jenengan paring ganjaran, nah cepet jenengan paring nikmat. Tapi nek anjene piyambake mungkin elek ya Allah, jangan sampai dadekno fitnah yang nanti ketika dia meninggal dunia akhirnya awak dhewe sing urip ngrasani sing mati. Niku masuk diantaranya ngaten dijapalno. Setelah itu jenengan jalukno sepuro orang yang mati itu dan juga minta maaf kepada diri kita sendiri terhadap dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki penting, mengenai
anggar sholat mayit itu cek gak ngewes bolak-balik sholat mayit mau mati dadal-dadal seperti kemarin corona pancet gak perubahan karena gak ngerti arti ini. Sami kalau Fatihah nih, Fatihah ini kalau dasar kena apa kok gak ngerti arti ini, gak ngerti apa gak iso khusyuk soalnya arti ini gak Fatihah di hayati padahal dasar. Salah satu doa yang manjur itu Fatihah. Makanya nanti setiap kali kita mengawali baca-baca seperti ini itu mesti diakhiri dengan Al-Fatihah seperti ini. Nah, kula mutaken malih termasuk pernyataan husnul dan su'ul khotimah. Nanti kula sampaikan ini juga mengingatkan kalau orang sudah meninggal dunia nek gak husnul mesti su'ul. Husnul iku apik, khotimah penghujung. Jadi pas mati meninggal dunia itu husnul atau su'ul itu elek. Jadi seringkali ada pernyataan yang kurang tepat, ya kurang tepat. Moga-moga orang yang meninggal dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala husnul khotimah, gitu kan ya. Nah itu apakah tepat? Belum tepat atau tidak tepat? Benar memang, tapi tidak tepat. Kenapa? Karena orang ini kalau sudah husnul ya salawase husnul, nek su'ul ya salatnya husnul. Nah bagaimana yang tepat? Doakan seperti kanjeng Nabi ini, ya Allah moga-moga orang yang meninggal dunia diampuni semua dosa-dosanya, kemudian diterima semua amal baiknya, dan yang meninggal dunia diberikan kesabaran dan ketabahan. Itu yang benar. Niru dungane kanjeng Nabi. Biasanya buat nih, enten yang penjara kemarin tinggal di WA itu kado kalimat pertama husnul khotimah dikopas. Jadi HP itu kopasan. Dungo sing kadang perlu diluruskan. Tidak salah, tapi kurang tepat. Sebab orang itu sudah katakanlah jenengan nek seumpama su'ul iki ada bilang tadi su'ul iku didoakan husnul yo tetep su'ul khotimah. Soalnya tulisannya dan penghujungnya dia su'ul khotimah. Hitungan husnul ya kaisa. Tapi yang pas seperti ini. Jadi dan rata-rata memang kalau orang Islam ya insya Allah husnul khotimah. Rata-rata umat Islam itu insya Allah husnul khotimah. Kecuali yang memang dia punya masalah dalam hidupnya. Di antaranya mungkin dosa besar, mungkin ngelarang hati ini wong tua, perilaku zina, itu beda lagi. Rata-rata ya bisa su'ul khotimah karena orang itu sudah punya dosa besar. Yang kedua, ini jenengan perlu menirukan saya, nanti saya artikan ya, mendoakan orang yang orang yang sakit, termasuk nanti panjenengan bisa mendoakan orang yang sakit yang jenengan hadapi itu. Nanti kalau laki-laki nggih pakai hu, nek perempuan pakai ha. Kalau panjenengan sendiri cukup seperti ini, li. Ya cukup. Nah, yang mana nanti saya jelaskan. Nah, mendoakan orang yang sakit ini juga penting. Siapa yang mendoakan sering rutin mendoakan orang yang sakit, insya Allah awak dewi gak dikei Gusti Allah sakit. Kalaupun sakit, insya Allah cepat sembuh. Dan sudah banyak jamaah saya, khususnya di Ngagel dan beberapa tempat yang lainnya, itu seringkali ada orang sakit mendoakan seperti ini, itu loh sembuh. Karena memang doa ini dari kanjeng Nabi. Berarti Ustadz ini ngajari saya dukun boten. Dene nanti soal mustajabah dan tidak, itu tergantung ngapunten Jawa ini, tergantung cucuke. Nek semakin diwaca insya Allah tambah landep padha mek lading. Lading itu kalau semakin diasah insya Allah landep. Nah jenengan seringkali nanti kalau ada orang sakit bacakan doa ini yang dari kanjeng Nabi. Saya bacakan dulu dan jenengan tirukan saya. Kalau nanti untuk diri sendiri ya cukup li, yang mana sakoman li. Sakoman li, baris kedua itu sakoman li. Kalau nanti mendoakan orang laki-laki sakoman lahu, kalau perempuan laha, kalau banyak orang lana untuk kita. Jenengan tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan keras tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman lana ya syafiyal amrad wa ya arhamar rahimin. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu, bawahnya, bi kalimatillahi at-tamati min syarri ma khalaq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini nanti teknisnya nih. Kalau memang ada yang sakit, sebetulnya sakit ini untuk semua sakit, sakit dohir ataupun sakit batin, termasuk orang yang kesurupan, kejinan, kesetanan, itu dengan bacakan ini, itu insya Allah cepat sembuh. Atau kalau memang ada jin cepat keluar, baca ini. Walaupun jenengan sampai ngerpek apa, paling jin ngomong lah, ijek tingkatannya cek ngerpek gitu ya. Tapi tidak apa, jangan baca ini. Insya Allah kalau jenengan ikhlas, itu orang-orang yang kesetanan, kejinan itu cepat keluar. Nah, biasanya di kula mangke mungkin pertemuannya akan datang, itu mengajak panjenengan ketika baca doa ini itu sambil dipegang sakitnya. So mama sakit gigi, ya jangan pegang giginya. Moga-moga sakit giginya segera dihilangkan oleh Allah SWT. Sakit kepala, ngeluh, yang dipegang juga kepalanya. Moga-moga cepat hilang. Ojo kepalanya sakitnya ngeluhnya hilang insya Allah. Jadi sakit napa-napa termasuk asam aurat, kolesterol, jadi kan pegang yang sakit itu insya Allah cepat sembuh. Kalau lain jenis yang itu bukan muhrimnya, ya jangan disentuh. Kalau orang yang sakit itu adalah sejenis, jangan sentuh boleh. Ya sentuh boleh, katakanlah mungkin tangannya, kaki, macam-macam, atau awal ini. Kemudian baca Al-Fatihah, biasanya saya baca Fatihah kemudian dilimparkan Fatihah itu, maksudnya penyakitnya. Setelah amin kemudian dibuat, semua di kaki dibuat. Itu insya Allah sekaligus niat buat penyakit. Tapi didelok nih, koncone ku nanti, gue jenengan buka, buat koncone ku melayu nanggone, koncone dibuat, muka-muka penyakitnya hilang. Alhamdulillah beberapa jamaah yang kemudian sering rutin dan kita baca bersama-sama itu alhamdulillah penyakitnya hilang, gak suwe cepat waras. Kemarin ada jamaah kami di Ngagel perempuan itu sakit di rumah sakit UNER, itu ingatan semuanya Gusti Allah. Itu ada anaknya itu telepon saya, Ustaz ini saya minta bantuan kalau bisa jadikan hadir di sini karena rumah sakitnya menyerukan atau menyarankan tidak hanya usaha dohir juga usaha batin, dalam artian ini perlu didoakan, perlu ditangani medis dan juga non medis. Waktu itu saya sampaikan, kapunten Bu, saya posisinya di Lamongan, tapi tidak apa, jenengan kirim saja nama, kemudian sakitnya apa, saya bantu dulu dari Lamongan. Nanti kalau memang ada kesempatan saya tak ke rumah sakit UNER untuk menyampaikan beberapa doa atau bantu dengan doa. Saya bantu dari sana, ya semuanya Gusti Allah, bukan saya, semuanya Gusti Allah. Saya bantu dari sana, terus kemudian saya masih belum sempat ke sana. Besoknya
Itu saya tanya lagi, bagaimana Bu? Alhamdulillah Ustadz sudah boleh diperkenankan pulang dan dan kabarnya dari dokter sudah membaik. Padahal itu sakitnya lumayan nih, stroke, tumor otak. Kembali lagi, ya semuanya Gusti Allah, bukan saya, karena saya tidak bisa apa-apa. Mungkin saya sangat amat yakin karena saya dalam proses perjalanan itu orang yang dalam perjalanan kan dungoni mustajabah. Yang kedua, BBE, saya amat yakin diamini karo malaikat atau mungkin wali sing lewat melok ngamini. Sehingga saya kalau pribadi kaya aneh kakek dosa, ketika dosa, sehingga beberapa hal komponen yang melatar belakang itu yang menyebabkan sembuh. Nah, ini kesana. Jenengan rutin mendoakan orang yang sakit, insya Allah gak diparingi sakit. Nah, artinya apa di sini? Ya Allah, Tuhan sekalian manusia, lenyapkanlah Rabbanas adhibil ba'sa, lenyapkanlah penyakit, isfi, sembuhkanlah, antasafi, panjenengan yang maha menyembuhkan. La syifa, tidak ada kesembuhan illa syifa'uka, kecuali panjenengan yang menyembuhkan. Syifa alla yughadiru, kesembuhan yang tidak ada menyisakan sakoman sakit. Li, untuk saya. Lahu, untuk dia laki-laki. Laha, untuk perempuan. Kalau lahum, untuk mereka. Kalau lana, untuk kami. Maka tadi saya pakai lana. Ya syafiyal amrad, wahai zat yang maha menyembuhkan segala penyakit. Wa ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa? Salah satu asmaul husna yang disenangi kanjeng Nabi dan di dalam Al-Quran paling banyak, ya arhamar rahimin. Kemudian baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Dan baca ini, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Aku berlindung dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya dari kejelekan yang saya rasakan dan yang saya khawatirkan. Ini aslinya diulang 7 kali, cuma nanti dalam kita ngaji kita ulang 3 kali saja. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Engkau ya Rabb, atau di sini firman-firman Allah Subhanahu wa taala, at-tamatikan sempurna, min syarri, dari kejelekan makhluk, ma khalaqa, terhadap yang Gusti Allah ciptakan. Jadi min syarri ma khalaq. Sebab apa? Kadang penyakit, ngapunten nggih. Penyakit itu ono kalane penyakit medis, ono kalane non medis, atau penyakit dohir, ono kalane penyakit batin. Nek penyakit pas penyakit medis ya ditangani dokter selesai. Tapi nek penyakit non medis perlu minta bantuan di Gusti Allah. Terus niki mumpung iling malih iki. Jadi panjenengan kalau terkait dengan kita baca Fatihah kan ada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di saat itu jenengan mantepkan minta hajatnya apa. Cuma iyyaka na'budu kan hanya kepadamu saya menyembah atau kami menyembah. Jadi kalau jenengan ibadah wis Gusti Allah yang tuju. Ojo sampai nyembah saliyane Gusti Allah. Cuma kadang-kadang awak dhewe ijek pernah nyembah duit. Nggih, nek gak duwe wedi nyembah keris, dalam artian keris ini iso macam-macam. Apakah itu bisa diperbolehkan? Itu nanti bahasanya panjang. Tapi yang jelas itu nanti hati-hati. Kalau mengkultuskan, oh gara-gara keris, gara-gara akik, iki aku iso ngene-ngene, itu dalam ilmu ketauhidan membahayakan. Bukannya tidak boleh, mungkin nanti akan ada yang perbolehkan, tapi bahaya dalam akidah. Loh kok masih boleh misal? Ya, jadi orang-orang yang ahli perkerisan dan perakian itu asalkan masih nyantolnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang ngasih kekuatan keris adalah Allah, yang ngasih kekuatan akik adalah Allah, itu masih aman akidahnya, tapi tetap bahaya, karena iki lho, gara-gara aku duwe keris, akhirnya daganganku laris. Gara-gara aku go akeh kemana-mana aku akeh wong sing seneng. Nah ini berbahaya. Makanya kalau kiai betul-betul akeh, betul-betul akeh karena khawatir. Dulu kula termasuk
ahli yang seneng akik karena yang sepak kula niku ngeramuti barang ngaten. Karena beliau adalah tanda kutip tiang-tiang riyen niku nang sakti-sakti. Mbah kula terus bapak kula niku termasuk tiang sing mateni PKI. Jadi tenggene griya niku enten keris macam-macam dan orang dulu memang seperti itu. Nek sekarang enggak usah butuh keris. Sing penting sakniki niku duit sembarang selesai dengan wabon. Nah, ada penyakit yang ngaten. Jadi penyakit dohir pun itu kalau dibacakan doa ini alhamdulillah. Sebab apa? Jadi gini, ono kalane penyakit medis jadi kena non medis. Ono kalane penyakit non medis jadi kena medis. Jadi semua penyakit ada intervensi setan. Maksudnya itu seperti bisa ada kalanya dia memang penyakit medis, panas, pilek, flu. Tadi nih masuk non medis. Maksudnya bagaimana? Jenengan sedih, gak terima, ngersulo itu loh enten intervensi setan. Jenengan dipengaruhi setan. Wes gak terima nang Gusti Allah. Gara-gara mosok wes sholat bolak-balik kok ijek diparingi loro. Lah itu akhirnya gak terima nang gone Gusti Allah, akhirnya nyalano Gusti Allah. Sambat itu dari medis menjadi non medis. Ono kalane non medis. Terus budi Ustaz. Jenengan ngapunten nggih, nglarakno atine tangga. Persaingan antara perdagangan. Iki sing kene payu, sing kene gak payu. Terus sing sebelah kiri loro ati, ngirim santet. Kena jenengan karena pertahanan gak kuat, ibadahnya gak pada kenceng, gak istiqomah jamaah, kena gitu kan. Lah ini akhirnya kena lama kelamaan akhirnya jenengan kena penyakit medis. Pertamanya kena non medis digarap macam-macam, akhirnya jenengan panas, pilek, watuk dan macam-macam, kadang sampai tumor dan macam-macam. Di antaranya karena serangan-serangan itu. Jadi ono kalane sakit itu medis jadi non medis, ono kalane non medis jadi medis. Ustaz kok medeni ngono? Tidak medeni, asal jenengan tinggene jalan sing sae, kurangi menyakiti orang lain, insya Allah jenengan angel disandet kali tiang. Salah satunya caranya jenengan supaya aman gak disandet kali tiang, jenengan sing rutin sholat berjamaah tepat waktu dan masjid. Itu sulit. Jadi pertahanan jenengan itu sholat berjamaah. Makanya kenapa roto-roto sing gampang kena sandet adalah ibu-ibu atau perempuan. Karena apa? Perempuan enten enten waktu liburi sehingga mudah pertahanannya dijebol. Nah tiang itu kebiasaan bolong kudu ditutup. Ya orang yang ngerti dalam penutupan itu. Maksudnya kelebonan itu nanti berikutnya akan mudah dileboni sehingga perlu diruqyah namanya, bukan ruqyah. Nik ruqyah itu melihat, nik ruqyah adalah dalam rangka pengobatan secara syariat. Itu ngaten. Nah, ini supaya jenengan lebih ngedon apa sih maksudnya kok perlu ngeten-ngeten. Pun yang ketiga, doa untuk mudahkan segala urusan. Nah, jenengan tirukan saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wala tu'asir. Allahumma yassir wala tu'asir. Allahumma yassir wala tu'asir. Allahumma yassir lana umurana umurud dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna minka rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an ya wahhab ya razzaq birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setiap orang mesti punya masalah hidup, punya hajat, punya keinginan. Maka nanti setiap kita ngaji insyaallah saya pandu untuk baca doa ini. Ya Allah, mudahkanlah, jangan engkau persulit itu 3 kali. Ini semua dari kanjeng Nabi. Jadi
bacaan ini Allah yassir wa la tu'asir juga dari kanjeng Nabi. Kemudian yang bawah ini yang kedua, ya Allah mudahkanlah segala urusan kami, ya urusan dunia sampai akhirat. Insyaallah rata-rata hafal kalimat ini. Kemudian yang berikutnya, ya Allah berikanlah kepada kami rizki dari sisi Engkau, yaitu yang halal. Rizki halal ini penting. Ono kalane rizki gak halal, haram, akhirnya nyumpeki hati, nyumpeki pikiran, akhir jadi anak-anak tuturane angel gara-gara rizki sing haram. Maka hati-hati, baik bergizi, penuh berkah, luas. Wahai zat yang memberi, wahai zat yang memberi rizki dengan rahmat Engkau, wahai zat yang maha memberi rahmat kepada orang-orang yang Engkau rahmati. Birahmatika ya arhamar rahimin itu mesti seringkali dibaca dalam proses sehingga tidak lupa. Nah, ini penting ya, termasuk semua hajat panjenengan. Rata-rata panjenengan pengen punya hajat, termasuk brosur yang disampaikan itu jenengan menawi pengen berangkat umroh, monggo insyaallah kalau berangkat umroh tanggal 11 Januari. Berapa Ustaz itu ada harganya? Itu umroh 1 kali bonus 3 kali alias umroh 4 kali. Itu biasanya ngaten. Ya, umumnya travel yang lainnya itu umrohnya 2 kali, yang 2 kali bayar di jenengan purun monggo. Bagi soal paspor saya bantu untuk menguruskan. Beberapa jamaah kami itu yang kemarin berangkat ini termasuk famili saya yang dari Surabaya, dari Lamongan 2, yang dari Surabaya ini jamaah saya dekat sini itu juga 2. Yang lainnya ada banyak. Monggo jadikan barangkali berkenan atau ikut umroh sarang-sarang. Insya Allah tanggal 11 Januari. Ustaz, kalau dari nggak ada duit, sebetulnya ada dana talangan, nih purun. Ini dana talangan, ada dana talangan khusus nih purun. Bun, nah semua hajat ini perlu dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek diberikan kemudahan kelancaran. Ini juga boleh dibaca dalam setelah sholat. Bun, yang keempat, doa mengawali untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu supaya ilmunya manfaat yang kemarin, saat ini dan yang akan datang. Jadi hadirukan saya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada redaksi yang warzuqna, ada yang redaksi wazidna. Sami, sama-sama bolehnya dan sama-sama ada hadisnya. Ya nanti boleh warzuqna, boleh wazidna. Ya Allah berikanlah kemanfaatan terhadap ilmu yang sudah kami pelajari. Ya Allah, ilmu yang kemarin saya pelajari dengan paling manfaat, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang saat ini ya Allah, berikan ilmu yang juga bermanfaat, dan berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat di saat yang akan datang. Itu lembaran yang pertama. Yang kedua ini penting. Tadi begini dengan tanya-tanya itu di depan imam ada apa? Kok ada bacaan doa kunut ya koyo biasa nih, itu namanya kunut nazilah. Itu namanya kunut. Niki sekaligus saya berikan